upamanya aktif di Nahdlatul Ulama, upamanya aktif di GP Ansor, upamanya aktif di Fatayat, upamanya aktif di Ibnu, maka sekali kita punya niat, wujudkan bersama-sama secara kolektif. Urusan nanti niatan, amal, aktivitas, karya kita ini tidak selesai, itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalalain itu seperti apa? Sangat baik sekali, sebuah tulisan yang dikumpulkan oleh penerbit Darul Fikr. Nanti saya baca Arabnya kemudian langsung saya terjemah. Wa huwa tafsirul Jalalain utawi iki iku nerangake tafsir Jalalain. Wa huwa tafsir alladzi istaraka fil amal bihi Jalalani rahimahumullah. Jalaluddin Al-Mahalli walamma tuwfiya akmalul amal Jalaluddin Asyuyuti. Kitab tafsir Jalalain sekali lagi yang menulisnya ada dua orang. Pertama Imam Jalaluddin Al-Mahalli, beliau wafat belum sempurna kitab tafsirnya, akhirnya dilanjutkan oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti. Ada al-alamah al-Mahalli tafsir Qur'anil Karim mubtadi'an bi suratil Kahfi wa taba'at tafsir hatta taha minal mushafis syarif fi tafsiri suratin Nas. Ya Allah. Imam Jalaluddin Al-Mahalli memulai menulis Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an itu bukan dari Al-Fatihah, bukan dari Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin dan seterusnya. Itu tidak, akan tapi dari suratul Kahfi, tengah-tengah Al-Quran, kemudian ditafsirkan sedikit sampai selesai tafsir Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Selesai oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian beliau wa'ada ba'da idin fafassara fatihatal kitab wa aradal bad'a bi suratil Baqarah ghairu anna Allah ta'ala ikhtarahu ilaihi duna an yukmila hadzal amal ar-ra'i. Sudah selesai tafsir surah apa ini namanya? Tafsir surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau memulai dari awal, mulai menafsirkan fafassara fatihatal kitab, mulai menafsirkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Dalam sumber ini selesai. Kemudian wa'aradal bad'a bi suratil Baqarah, mau menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. As-surah. Mau memulai itu, ana urid, anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Imam Jalaluddin Al-Mahalli pengen menulis Al-Baqarah karena yang separuh akhir dan Al-Fatihah sudah selesai, mau melanjutkan surat Al-Baqarah. Beliau menghendaki umat Islam juga menanti karyanya yang tafsirnya mulai dari surat Al-Baqarah, tapi ternyata Allah mempunyai kehendak yang lain. Ghairu anna Allah Ta'ala ikhtarahu ilaihi duna an yukmila hadzal amal ar-ra'i. Allah memilih Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu dicukupkan usianya dan sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ila hadrati Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian berikutnya, setelah beliau wafat, faja'al Imam Jalaluddin Asyuyuti liyukmila ma bada'ahul Mahalli. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya adalah ulama yang bernama Syekh Jalaluddin Asyuyuti, datang menyempurnakan apa yang telah dimulai oleh
Imam Al-Mahalli. Fafassara al-Qur'an min awali suratil Baqarah hatta nihayat suratil Isra. Maka beliau mulai dari surat Al-Baqarah yang sempat mau ditafsirkan Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini tidak sempat, kadung wafat atau justru wafat, ditimbali oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memulai, Syekh Jalaluddin As-Suyuti meneruskan karya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dari tafsir surat Al-Baqarah hingga sampai selesai surat Al-Isra, ketemu dengan surat Al-Kahfi. Surat Al-Fatihati muhawilan ayakuna manhaju fit tafsir mutabiqan liman hajil mahalli usluban wa manhajan. Nah, kemudian dari Al-Baqarah hingga surat Al-Isra selesai, Al-Kahfi sampai akhir sudah Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian Imam As-Suyuti menafsiri surat Al-Fatihah, meskipun surat Al-Fatihah itu sudah ditafsiri oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi tafsir Jalalain itu kalau menurut sumber ini, Fatihahnya itu ada dua. Tafsir Fatihahnya Fatihah Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, tafsir Fatihah Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, dan tafsir Fatihah Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Kenapa sudah ada Fatihahnya, sudah ada tafsirnya, kok masih dilakukan? Kenapa? Di antaranya adalah muhawilan ayyakuna manhajuhu fit tafsir mutabiqan liman hajil mahalli usluban wa manhajan. Ini untuk menyelaraskan, untuk membuktikan bahwa tafsir yang penulisan Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu benar-benar persis, benar-benar mengikuti metode model penulisan, cara penulisannya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli yang sudah mulai menafsirkan Al-Quran. Sudah mau habis ya? Bil iktifa wal iktisar, secara sederhana begini kalau hikmah yang dapat kita ambil. Kita itu, atau dari pelajaran kedua orang ini nulis, kedua ulama ini, sehingga nulis nulis tafsir Al-Quran, sehingga sekarang terkenal dengan tafsir Jalalain yang Masya Allah semua pesantren, khususnya Nahdlatul Ulama, kampus-kampus di Indonesia maupun di luar negeri internasional yang berbasiskan mazhab seperti NU, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, semua mengajarkan tafsirul Jalalain. Begitu manfaatnya kita tafsir Jalalain. Ini yang akan kita kaji, tafsir surah Yasinnya. Nah, ada hikmah yang menurut saya sangat penting bagi kita semua umat Islam, generasi-generasi yang meneladani, yang ngefan lah sama Syekh Jalaluddin As-Suyuti Al-Mahalli tafsir Jalalain. Ini begini, pokok kalau kita itu sudah bismillah mau melakukan kebaikan, sebuah karya, kalau dulu kitab, kalau sekarang berarti ya karya yang konteksnya sekarang. Kalau yang bisa nulis kitab, nulis kitab, nulis buku. Kalau yang konteksnya bekerja, maka ya bekerja apa saja. Kalau yang konteksnya berpolitisi, politik lah umpamanya, politik yang sehat. As-siyasah maka nafi'lan yakunu ma'han nas aqraba ila shalah wa ab'ata 'anil fasad wa illam yad'u rasul wala nazala bihi wahyun. Ya, politik yang dalam arti politik yang memang mendekatkan masyarakat ini pada kemaslahatan dan menghindarkan masyarakat dari kemafsadatan atau dari kerusakan. Itu pokok kalau kita sudah mempunyai niat baik, lakukanlah amal niatan itu, wujudkanlah dalam sebuah karya, baik karya tulis, karya-karya yang lain, atau melakukan gerakan dalam lingkup komunitas masyarakat. Umpamanya aktif di Nahdlatul Ulama, umpamanya aktif di GP Ansor, umpamanya aktif di Fatayat, umpamanya aktif di Ibnu. Maka sekali kita punya niat, wujudkan bersama-sama secara kolektif. Urusan nanti niatan, amal, aktivitas karya kita ini tidak selesai, itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang habis sekolah mau mondok pesantren, pokoknya mondok harus selesai. Urusan nanti bisa selesai atau tidak dipun serahkan dening Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Karena apa? Karena ternyata terbukti amal-amal para ulama, contohnya karya penulisan tafsir Jalalain itu
tidak selesai oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Saya malah terbesit begini, mungkin sudah diterima, meskipun belum selesai itu amalnya sudah diterima untuk ada sebagai sebuah tafsir Al-Quran yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dipanggil oleh beliau, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata ada yang melanjutkan, dan yang melanjutkan juga ulama yang sangat alim juga, yang sangat alim alamah, disiplin multidisiplin pula. Imam Jalaluddin Asyuyuti itu ya ahli nahwu, ahli fikih, ahli kaidah fikih, ahli tafsir Al-Quran, juga ngarang hadis, banyak. Kalau di pesantren-pesantren ini banyak bersentuhan langsung dengan karya-karyanya Syekh Jalaluddin Asyuyuti ini. Nah, demikian pula Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, satu sisi yang pertama hikmahnya adalah kalau kita mempunyai niat, kalau itu mempunyai amal, kita mempunyai niat, mempunyai tekad untuk melakukan sesuatu, selama itu tidak dilarang oleh syariat, bahkan itu merupakan bagian yang oleh agama itu mendapatkan legalitasnya, diperbolehkan, disunahkan, diwajibkan, maka lakukanlah secara maksimal. Urusan selesai dan tidak itu adalah nanti. Insya Allah nanti ada yang melanjutkan. Umpamanya pengen buat lembaga pendidikan, tapi saya nggak punya anak laki-laki umpamanya. Saya tahu saya nggak punya anak, tapi saya punya uang, punya ilmu untuk mendirikan sekolah, untuk mendirikan pesantren. Nanti yang melanjutkan siapa? Buat saja. Urusan belakangan itu nanti. Nah, satu itu. Kemudian yang kedua adalah dari pelajaran Tafsirul Jalalain, proses penulisan Tafsir Jalalain ini mau tidak mau harus ada regenerasi, ada ketersambungan generasi. Kalau ulama-ulama dahulu itu sudah melahirkan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, nulis separuh Tafsir Jalalain, kemudian diteruskan oleh Jalaluddin Asyuyuti, itu artinya apa? Ulama-ulama zaman dahulu itu benar-benar situasinya atau mereka itu benar-benar dalam kondisi yang memperhatikan betul agama. Kemudian kalau memperhatikan betul agama, kemudian regenerasi ulama itu berlanjut. Terbukti di Mesir setelah ada Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, berlanjut lahir ulama yang tidak kalah kerennya, yang tidak kalah alimnya, yang tidak kalah karyanya juga banyak dan berkualitas, yaitu Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Nah, ini kita kembalikan kepada kehidupan kita masing-masing. Kita kembalikan kepada kehidupan kita masing-masing. Maka dalam konteks ini, orang yang semestinya keluarganya itu minta maaf ini, pertama ya ngaji, maka nanti yang baik-baik pokoknya. Maka yang keluarganya ini alhamdulillah suka ngaji di musola, di langgar, di masjid, atau di majelis taklim dan yang lain sebagainya. Nanti anak-anaknya harus ada yang meneruskan. Apalagi yang punya pondok, apalagi yang punya pesantren. Tidak boleh pesantren akhirnya tutup, majelis taklim akhirnya tutup, kemudian sekolah akhirnya tutup, kemudian usaha-usaha sosial, lembaga-lembaga sosial akhirnya tutup. Karena apa? Karena tidak ada regenerasi yang baik. Semestinya ada regenerasi. Walhasil kesimpulannya adalah Tafsir Jalalain ini memang tafsir yang sangat otoritatif, khususnya bagi kita warga Islam yang mengikuti cara pandang ahli sunnah wal jamaah yang kita yakini sejak dulu hingga sekarang. Penulisnya juga ulama-ulama yang terkenal. Kemudian hikmah-hikmah dari proses penulisan Tafsir Jalalain ini sangat besar. Utamanya yang kita catat adalah satu, kalau melakukan sesuatu itu harus yakin, kemudian dilaksanakan semaksimalnya. Kemudian yang kedua, kita sebagai manusia tentu tidak akan hidup lama di dunia ini, maka bagaimana kita melakukan regenerasi yang baik. Entah regenerasi biologis, anak-anak kita dididik dengan baik, generasi penerus kita dididik dengan baik, ataupun regenerasi ideologis, yaitu kalau kita aktif di NU, kita aktif di organisasi sosial kemasyarakatan, dan aktivitas-aktivitas yang tidak dilarang oleh syariat, maka regenerasi itu menjadi keniscayaan.